Shalom semua. Shalom. Kurang semangat. Kakak sabar sekali lagi. Shalom semuanya. Shalom Kak. Oke, kakak tanya, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yesusku dahsyat. Yes, bagus. Pasti belum semuanya ngejawab bagus ini. Kakak tanya sekali lagi ya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yesusku dahsyat. Yes, bagus. Oke, sekarang kita mau memulai ibadah kita hari ini. Semuanya adik-adik anak KKR-nya ambil sikap yang paling baik. Ambil sikapnya, jangan ada yang tidur-tidur, jangan ada yang makan-makan, dan semuanya mengikuti dengan baik. Oke, untuk memulai ibadah kita mau bersaat teduh dahulu. Semua ambil sikap berdoanya. Kita bersatu di dalam doa. Sebelumnya kita bersaat teduh dulu. Saat teduh dimulai. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus yang kami muliakan. Bapak yang baik, sebentar ini Bapak kami akan memulai ibadah kami. Tuhan yang berkati dari awal, pertengahan hingga akhir nanti, agar kami dipenuhi oleh sukacita Tuhan, oleh berkat Tuhan, agar semuanya ibadah kami dapat berjalan dengan baik. Tuhan yang beri kami sukacita, Tuhan yang beri kami semangat untuk memuliakan, bernyanyi untuk Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Oke, untuk lagu pertama kita, untuk mengundang semangat teman-teman, mengundang semangat adik-adik remaja maupun adik-adik anak balita kecil tanggungnya, kita bernyanyi Bertemu Dalam Kasih-Nya. Sekarang lagi ibadah di dalam rumah masing-masing, tapi kita tetap mau merasakan kasih setia Tuhan ada dalam hidup kita. Kita mau lihat kasih setia Tuhan untuk kegiatan kita sehari-hari. Kita bernyanyi lagu Kecaplah dan Lihatlah. Betapa baiknya Tuhan itu, rasakan
Oke, tadi pagi siapa yang anak kecilnya, anak balitanya udah berdoa sama Tuhan Yesus? Coba di rumah angkat tangannya. Bilang aku ya. Oke, kalau yang udah bersyukur sama Tuhan Yesus, angkat tangannya juga ya di rumah. Nah, untuk itu kita mau bilang juga sama Tuhan Yesus kalau Tuhan Yesus itu baik kali sama kita. Tuhan Yesus itu orang yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Kita mau bernyanyi, kita mau bilang, Bapa, Engkau sungguh baik.
hari ini. Semuanya adik-adiknya ambil sikap berdoanya, lipat tangannya, tutup matanya, kita bernyanyi Yesus ku panggil. Mau panggil Tuhan Yesus, kita undang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita. Kita bernyanyi Yesus ku panggil. Shalom anak KKR. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau anak KKR ambil sikap berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik atas berkat dan kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa, kami pada hari ini mau mendengarkan firman-Mu. Kau yang berkati firman-Mu, supaya firman-Mu menjadi kekuatan kami Bapa menjalani aktivitas kami. Kami bersyukur ya Bapa, kami tadi telah menaikkan puji-pujian kami Bapa untuk meninggikan nama-Mu. Engkau yang berkati tangan, hati, kaki dan pikiran kami untuk siap mendengarkan firman-Mu. Inilah doa kami panjatkan putra-Mu yang kudus. Amin. Oke, amin. Sekarang kita mendengar firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kakak mau anak KKR Alkitabnya angkat ke atas. Oke, kalau udah angkat ke atas, kita buka bacaan kita Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Oke. Kakak baca dari sini ya. Taat dan kasih. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Hormatilah ayah dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Oke. Nah, dari bacaan kita pada hari ini, anak KKR tahu nggak tema kita pada minggu ini apa? Iya, menyangkut tentang orang tua. Oke, kakak percaya anak KKR di sini sangat sayang sama orang tuanya, sangat cinta sama orang tuanya. Dan tema kita hari ini adalah aku sayang orang tuaku. Kita nanti selesai dari ibadah ini kita peluk orang tua kita ya, bilang aku sayang orang tuaku, baru cium orang tuanya. Oke, orang tua itu enggak harus ibu bapak, enggak, bisa nenek, bisa kakek, bisa kakak atau abang. Nah, pertanyaannya, mengapa kita harus menghormati orang tua
Nah, orang tua itu adalah wakil Tuhan. Yang pertama orang tua itu adalah wakil Tuhan. Yang kedua, karena di Ulangan 5 ayat 16 sampai ingat 10 perintah Tuhan. Ada yang hormatilah ayah dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Nah, di dalam Ulangan 5 ayat 16 di 10 perintah Allah, ayo anak KKR pada ingat kan, apalagi anak remaja, anak tanggung, anak kecil, pasti hafal dong 10 perintah Allah. Nah, untuk anak balita batita itu ada 10 perintah Allah. Nah, itu ada salah satunya menghormati ayah dan ibu. Ternyata zaman dulu juga ada diingatin, kita harus menghormati orang tua kita. Oke, yang ketiga, kenapa kita harus menghormati orang tua kita? Karena itu mendatangkan berkat. Nah, berkat itu apa aja ya Kak? Berkat itu yang pertama umur yang panjang, yang kedua bahagia. Bahagia maksudnya gimana ya Kak? Nah, ketika anak KKR menghormati orang tuanya, menghormati ibu, bapaknya, mama, ayah, nenek, kakek, kakak, abang. Nah, kita tuh berbahagia. Kita senang banget gitu setiap hari, meskipun kita hanya sederhana. Kita bisa menjadi lebih baik dan selalu bersuka cita kalau kita menghormati orang tua kita masing-masing. Nah, jadi ada 3 alasan kenapa kita harus menghormati orang tua kita. Yang pertama tadi, orang tua adalah wakil Tuhan. Yang kedua adalah karena di zaman Musa juga kita sudah diperintahkan dengan 10 perintah Allah dalam Ulangan 5 ayat 16. Yang ketiga, karena ketika kita menghormati orang tua, kita akan mendapatkan berkat. Oke. Gimana ya Kak cara menghormati orang tua? Harus hormat bendera kayak gini? Enggak. Nah, menghormati orang tua itu caranya yang pertama, kita bisa membantu orang tua kita. Kalau misalnya nih ya, orang tua kita lagi nyapu, lagi bekerja, sini mak aku aja yang nyapu misalnya. Kalau misalnya bapak kita baru pulang dari kantor lagi capek dia, atau mama kita pulang dari kantor capek dia, pijit kama, pijit kampak, senang kali pasti dia. Aduh, kayak mana anakku ini, pikirnya. Nanti langsung dibilangnya, mau apa kam anakku, mau apa kam, ini ada uang sama aku. Langsung kam nanti anak KKR, gak usah mak, aku hari ini senang kali karena punya mama bapak yang baik kali, kayak gitu. Nah, itu salah satu contoh menghormati orang tua. Yang kedua, belajar. Wah, ketika anak KKR belajar ada tugas dari sekolah, kita belajar, kita kerjain. Ada ujian, kita belajar baca buku. Wah, itu termasuk cara menghormati orang tua juga. Yang ketiga, mendengarkan perintahnya. Misalnya, jangan kamu pulang malam nakku, jangan pulang malam kita. Jangan kamu misalnya apalagi, jangan kamu main-main di pasar. Jangan kita main-main di pasar di jalanan lama-lama. Nanti harus makan sayur ya, harus kita makan sayur. Nah, itu merupakan salah satu cara menghormati orang tua, mendengarkan perintahnya. Oke, kakak punya cerita, ada cerita boneka. Nah, itu bagaimana ada seorang anak yang dia nggak dengar apa kata orang tuanya, jadi dia akhirnya menyesal. Jadi kita mau dengarkan ceritanya. Jadi anak KKR kita mau mendengarkannya, jadi semua tangannya dilipat, kakinya dilipat, kita mendengarkan cerita panggung boneka. Sekarang kita akan melihat panggung boneka dari guru sekolah minggu. Suatu hari saat libur, Samuel sedang bermain dengan mainannya yang sangat dia sayangi. Ketika dia bermain, tiba-tiba dia mendengarkan suara es krim yang berkeliling di daerah rumahnya. Suara apa itu? Suara es krim. Iya, es krim. Mama! Mama! Ma! Iya nak, ada apa? Ada es krim, Ma. Mau beli, Ma, es krimnya, Ma. Oh, ya udah, simpen dulu mainannya ya, baru beli es krim. Iya, Mak, gampang. Nanti juga
bakal Samuel rapiin, Mak. Mau es krimnya cepatnya, Mak. Ternyata setelah Samuel mendapatkan es krimnya, dia lupa merapikan mainannya. Dan keesokan harinya ketika dia mau sekolah, tiba-tiba boneka mainan yang sangat dia sayangi rusak akibat dirinya sendiri. Mainanku. Samuel, kok nangis? Mainanku, Mak, rusak, Mak. Mainanku. Mainanku. Kemarin kan udah ibu bilang Samuel untuk merapikan sebelum beli es. Iya, Mak, Samuel salah, Mak. Samuel berjanji enggak lagi membantah perintah Mama, Mak. Mainan Samuel, Mak. Ya udah nak, nggak apa-apa, lain kali dengarkan ya kalau mama ngomong. Iya, Mak, salah Samuel, Mama. Salah kali Samuel, Mama. Nah, akhirnya Samuel merasa bersalah karena dia tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh mamanya. Dia lupa untuk merapikan mainannya. Akhirnya dengan sedih, Samuel merapikan mainannya dan mengikhlaskan mainannya yang telah rusak. Rapikanlah dulu mainanku ini. Biar mantap, biar rapi. Makasih ya, Mama. Sayang kali Samuel sama Mama lah. Peluk. Iya Samuel, mama juga. Mama. Akhirnya Samuel pun berjanji akan mendengarkan apa yang dikatakan oleh mamanya. Demikianlah panggung boneka kita pada minggu ini. Oke anak KKR, bagaimana? Kita telah menonton bagaimana tentang Samuel yang tidak menaati orang tuanya. Dia tidak sayang sama orang tuanya, dia membantah orang tuanya. Ketika orang tuanya suruh merapikan mainannya, dia tidak merapikan mainannya. Dan akhirnya apa? Mainannya rusak. Nah, itulah kenapa kita harus mendengarkan apa kata orang tua kita. Karena orang tua kita selalu memberikan yang terbaik untuk anak KKR, untuk kita semua. Jadi jangan lupa ya anak KKR, kita harus hormati orang tua kita harus sayang kepada orang tuanya. Ingat, jangan lupa nanti setelah kita selesai ibadah minggu hari ini, kita peluk orang tua kita bilang, Pak, Mak, Nek, Kakek, atau Kak, Abang, aku sangat sayang padamu. Aku berjanji akan selalu mendengarkan apa yang kalian katakan. Oke, demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Sekarang kita mau tutup dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Bagaimana ya Bapa, firman-Mu pada pagi hari ini mengajarkan kami untuk sayang pada orang tua kami, untuk selalu dengar apa kata orang tua kami. Bantu kami ya Tuhan supaya kami selalu sayang orang tua kami, supaya kami selalu dengar apa kata orang tua kami, supaya kami bisa menjadi bahagia, supaya kami bisa mendapatkan umur yang panjang seperti yang telah Engkau katakan di dalam Alkitab. Tuhan Yesus, pada hari ini kami juga akan melanjutkan ibadah minggu kami. Engkau yang berkati ibadah kami selanjutnya. Inilah doa kami panjatkan putra-Mu yang kudus. Amin. Amin. Kita tadi udah mendengarkan firman Tuhan hari ini.
adik-adiknya diajak supaya tetap sayang orang tua, jangan mau membantah perintah orang tua kan ya. Nah, untuk itu kita mau tunjukkan kasih sayang kita kepada orang tua untuk dengan nyanyian kita bernyanyi untuk Tuhan juga. Kita nyanyikan Ku Kasihi Kau dengan kasih Tuhan.